Berbagai PR yang masih dihadapi, bagaimana agar rangkap jabatan ini tidak saling mengganggu, tapi justru saling menguatkan Pak, terutama dalam hal agenda kegiatan supaya tidak terjadi overlapping. Tidak overlapping, jadi tetap melakukan fungsinya Badan Pangan Nasional pasca panen, hilirisasi, kemudian Kementerian Pertanian harusnya sudah bisa fokus di produksi. Sehingga faktor-faktor yang bisa menguatkan produksi, kemudian jangan lupa di Kementerian Pertanian ini juga memiliki anggaran sehingga harus bisa terserap minimal 98%. Saat ini posisi masih di 60%. Jadi masih banyak waktu ya untuk bisa mengeksekusi program-program ya supaya produktif. Mhm. Bagaimana untuk memaksimalkan sisa anggaran Pak di akhir tahun 2023 ini, di antara Anda juga masih menjabat sebagai Kepala Bappenas maupun PLT Menteri Pertanian? Pada saat pengajuan anggaran tentunya bersama Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan, bahkan dengan teman-teman di Komisi 4, teman-teman di Komisi 4 kan sangat mensupport kegiatan-kegiatan ini kan sudah ada mata anggarannya, kemudian kegiatannya apa saja, ya itu tentunya harus kita eksekusi. Juga ada yang bersama teman-teman di daerah. Artinya kerjasama antar daerah, ya antara pusat dan daerah ini juga menjadi kunci. Karena pertanian ini nggak bisa lepas dari daerah-daerah, utamanya daerah-daerah sentra produksi. Kerjasama antar daerah tentunya juga harus tetap dikerjakan karena menyangkut dengan daerah yang surplus dengan daerah yang defisit. Seperti contoh misalnya Jakarta. Jakarta ini kan memang pemenuhan kebutuhannya dari daerah-daerah lain karena Jakarta ini bukan produsen gitu ya. Sehingga kombinasi antara hulu dan hilir ya, defisit dengan surplus itu juga menjadi kunci pokok. Dan dengan Pak Menteri Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, itu disampaikan juga bahwa setiap pimpinan daerah hari ini harus juga concern di bidang pangan ya, Mhm. termasuk pertanian. Demikian. Oke, terkait dengan koordinasi hulu hingga hilir, selama ini kan Kementerian Pertanian mengklaim Pak, kalau produksi padi masih melimpah, tapi ternyata di lapangan banyak penggilingan yang tutup karena tidak ada pasokan dari petani. Bagaimana Anda menangani hal ini Pak Arief? Ya memang ini salah satu challenge yang harus kita pecahkan bersama-sama karena tren dari produksi itu di 3-4 bulan terakhir di akhir tahun itu pasti drop begitu ya. Ditambah ada kondisi Agustus September El Nino, produksi itu kurang lebih sekitar 1,1 sampai 1,5 juta ton. Sedangkan kebutuhannya itu sekitar 2,56 juta ton. Kita pahami bahwa ada stok carry over 4 juta ton dari tahun 2022 ke 23 ya, itu juga tapi sekitar 58% dari hasil survei kami di 38 ribu responden itu ada di konsumen ya dan juga di tingkat petani. Jadi memang ada tren bahwa para petani ini memegang gabah kering giling, kemudian masyarakat juga tentunya ada stok di rumah tangga. Nah, itu totalnya sekitar 58%. Sehingga apa yang harus kita kerjakan, kita tetap harus melakukan peningkatan produksi, baik intensifikasi ya, juga ekstensifikasi. Intensifikasi yang dimaksud adalah rata-rata produksi 1 hektar itu di Indonesia sekitar 5,25 ton per hektar. Kemudian apabila ini bisa ditingkatkan ke 5,5, 6 ton per hektar, itu juga akan sangat membantu kita. Kemudian ekstensifikasinya adalah ya kita harus cermat lahan-lahan mana yang bisa kita tanami untuk tanaman pangan, juga lahan-lahan yang tidak produktif. Ini sekarang harusnya semua paralel ya Mbak, dari teman-teman LHK, kemudian lahan-lahan perhutanan sosial ya, yang bisa kita gerakkan sama-sama untuk meningkatkan produksi. Jadi challenge ini harusnya kita pakai semua bersama-sama bahwa Indonesia ini negara yang sangat subur, baik ya. Tinggal kita identifikasi lahannya di mana, termasuk konversi lahan. Kemarin dengan Pak Presiden dari helikopter itu di atas itu juga kita sampaikan bahwa saluran irigasi itu ya daerah Tambun ya, kemudian Kerawang itu sudah mulai tertutup oleh misalnya konversi lahan menjadi perumahan, pabrik dan lain-lain. Padahal itu zaman dulu dibangun luar biasa gitu ya, saluran irigasi, sudah ada biaya yang kita di sana gitu ya. Sehingga kami menghimbau nanti kepada pemerintah daerah supaya juga hati-hati dalam mengkonversi lahan. Begitu Mbak Sasa.